Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.
dan papan harus terpenuhi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran metode yang beragam bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin kognitif, bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam dia, salam dia. Dia gimana keadaannya? Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Kamu kenapa Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu
profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kamu udah paham ya, Belajar bergerak berbagi mengembalikan lagi demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Saya ingin melihat bentuk konkretnya nih kamu ke depannya. Paham ya dia ya? Kamu bisa komit ya dengan apa yang kamu Bakti pada ibu pertiwi. ya baik ya. Cukup. Ibu akan lihat perkembangan ke depannya. Baik, Terima kasih Jian, dan kamu bisa kembali ke kelas ya. terima kasih Bu. Mohon maaf Bu. Assalamualaikum. Pagi Najwa. Selamat Najwa. Bulatkan tekad kuatkan hati. Sudah makannya juga? Iya, berarti baru istirahat ya? Oke, baik. Najwa, kira-kira kenapa kamu diminta ke ruangan saya? Ya, itu dia, Najwa. Kok bisa kamu ketiduran di dalam kelas? Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Najwa, kira-kira tuh kamu udah ketiduran di dalam kelas. Berarti kita kembalikan lagi nih ke keyakinan kelas untuk kesepakatan kelas. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Ya baik ya. Intinya kamu sudah menyadarinya dan kamu punya usaha untuk memperbaikinya. Itu dia ya. Nah itu ibu hargai ya. Najwa, kalau itu tidak apa istilahnya terulang kembali, tidak ibu lihat lagi kamu tidur-tiduran di dalam kelas. Itu ya Najwa ya. Dan satu hal memang tidak ada orang yang sempurna. Jadi suatu saat ada celahnya untuk kemudian orang itu berbuat salah. Tapi kalau orang tersebut menyadari dan punya usaha untuk memperbaikinya, Belajar Pancasila. ternyata bagus seperti itu Najwa ya. Ya, jadi sudah paham akan keyakinan dan kesepakatan kita. Berikutnya ibu akan lihat di keseharian ya. Semoga kamu tidak tidur lagi ya di dalam kelas dan kamu yakin dengan yang kamu akan lakukan. Kamu akan tidur lebih awal gitu ya Najwa ya. Baik Najwa, terima kasih saja. Kamu boleh kembali ke kelas ya. Ya. Perkenalkan, saya Jalan Putri dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menanggapi terhadap segitiga restitusi. Pilihan Bu Tami dalam menerapkan segitiga restitusi adalah hal yang benar menurut saya, karena kita tidak terbebankan oleh pertanyaan-pertanyaan yang memojoki diri kita sendiri. Dalam segitiga restitusi, kita dapat menjelaskan kenapa kita melakukan kesalahan tersebut, dan juga kita menjadi lebih paham terhadap kesalahan kita, serta kita tidak mengulanginya. Terima kasih. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan
Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 81 Jakarta, yang saya hormati Pak Slamet Edi selaku PLT KPU di SMA 81 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 81 Jakarta yang sudah berkenan hadir, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Pasti saya yakin tidak ada aktivitas di 81 ini sedikit pun yang lengah, yang ada celah seperti itu, tapi bisa menyempatkan waktunya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk sama-sama berbagi, Bapak Ibu ya. Dalam hal ini sesinya adalah sesi berbagi karena saya diamanahkan dalam tugas saya seperti itu. Jadi kegiatan hari ini judulnya adalah diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan saya sampaikan sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya mengambil dua judul, yaitu kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, yuk kita tepuk hebat dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa berdiri Bapak Ibu, tepuk hebat yuk. Itu pentingnya Bapak Ibu kalau tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Anda hebat. Kita hebat. Semua hebat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu, kita bersiap ya. Semua hebat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kita hebat. Kita hebat ya. Semua hebat. Ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat. Ya Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat dulu di sini. Di latar belakangnya. Saya istilahnya menjelaskan dulu pengertian seperti itu ya. Iya, tadi kalau saya istilahnya sepenggal ya Bapak seperti itu ya, lebih kepada sharing, lebih kepada menyebarkan seperti itu, lebih kepada menyebarkan. Iya, iya, baik. Nanti kita akan ada ini ya Pak, istilahnya respon seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Nasikim ya. Jadi membuat ruangan ini jadi hidup ya Pak. Terima kasih Pak ya. Baik Bapak, izin dulu saya ke latar belakang. Jadi di 1.4 itu adalah tentang budaya positif, suatu kebiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas ataupun suatu lembaga. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Penanaman budaya positif sangat penting dilakukan karena mengembangkan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Ini kira-kira latar belakangnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya di budaya positif ini adalah sesuatu yang memang sudah naluriah yang ada di setiap manusia Bapak Ibu ya. Berikutnya saya punya ini lagi ya Bapak Ibu ya, sebuah analogi, sebuah ilustrasi. Bu, saran mu ya sebelum dilanjutkan. Halo. Iya Pak. Akan lebih bagus Ibu kalau pakai poin-poinnya aja untuk latar. Jadi kita ilustrasikan sekarang tentang apa sih istilahnya? Ya, ini ya Bapak Ibu, ada suatu ilustrasi yaitu tentang gimana caranya membuka. Oke, berikutnya
Berikutnya Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu bisa. Jadi kita ilustrasikan sekarang tentang apa sih istilahnya membuka gitu kan ya. Ada suatu ilustrasi yaitu tentang gimana caranya membuka. Oke. Berikutnya Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu bisa mencari teman berdua Bapak Ibu. Bapak Ibu berdua Bapak Ibu. Bu Fitri mungkin bisa sama Bu Nurul. Seperti itu. Bapak Ibu, jadi gimana caranya kita membuka seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diilustrasikan, Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Nah, sesuatu yang berharga itu Bapak Ibu, gimana caranya temennya itu dengan rayuan, dengan mungkin satu reward seperti itu, berusaha untuk membuka, digelitikin, diapain seperti itu, ya. Lagi kalau terjawab ya. Lagi kalau terjawab. Satu, dua, tiga. Yuk, gimana caranya buka? Bukan akan buka. Itu apa yang terang? Berlian, ya. Gimana caranya dibuka, Bapak Ibu? Yuk, gimana? Itu apa yang bisa dibuka, Bapak Ibu? Oh, Oke, buka ya. Baik, kira-kira Bapak Ibu ya terima kasih selalu dong ya. Baik, itu nggak bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Iya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira itu kan yang berikutnya kita sebut dengan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Jadi di tangan kita ya itu ada sebuah nilai-nilai seperti itu. Kemudian apakah Bapak Ibu ketika diminta untuk membuka selanjutnya Bapak Ibu apa istilahnya tetap mengepalkan tangannya? Apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Sampai kemudian Bapak Ibu nggak mau membuka tangannya seperti itu. Karena sangat berharga. Oke, pertama benar karena sangat berharga seperti itu, ya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Beli. Baik, berikutnya Bapak Ibu sampai kemudian nggak mau dibuka. Ada. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini dianalogikan sebagai budaya positif ya Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Itu bukan Bapak Ibu genggam, Bapak Ibu tutup tangannya, bukan karena apa-apa, karena itu sudah memang kontrol ya, kontrol diri sendiri seperti itu ya. Saking berharganya tidak mau kemudian sesuatu yang berharganya itu sampai keluar, sampai kemudian terjadi kehilangan seperti itu. Itulah yang kemudian kita inginkan dari budaya positif itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah upaya-upaya dalam pengembangan budaya positif ya di sekolah dan di lingkungan sekolah itu sendiri. Bahwa ini adalah intinya adalah tanggung jawab guru dan seluruh sivitas sekolah. Ya, ini tujuannya berupaya di sekolah kita ya dapat memahami konsep-konsep budaya positif ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu Bapak ya. Jadi kita setidaknya memahami bahwa siswa itu punya kodrat alamnya. Mereka apa istilahnya datang dari rumah dengan keanekaragaman dan variasi rumah tangga yang berbeda seperti itu. Maka kemudian kita harus pahami, gitu kan? Ada yang mungkin dia datang dari keluarga yang istilahnya full kasih sayang seperti itu. Maka kemudian mungkin di sekolah ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah ya. Atau berikutnya dia datang dari yang baru saja ya tadi kepala sekolah menginformasikan bermasalah keluarganya. Maka kemudian dia melampiaskan ya, dia mencari perhatian di sekolah seperti itu. Oke. Jadi kita harus pahami dulu tentang kodrat dari siswa itu sendiri.
Kemudian adalah kodrat zaman, ya kodrat zaman berarti kita juga harus update. Nah, apa nih yang lagi trending gitu ya istilahnya ya di siswa-siswa seperti itu, di murid-murid. Alangkah baiknya juga kita bisa mengikuti update-nya, bukan kemudian tergerus dengan zaman ya, bukan seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ini, oke? Kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya Ya udah Bapak Ibu, kita langsung ke sini aja deh kalau gitu. Ya, ini Bapak Ibu ya, terkait 5 kebutuhan dasar manusia, maka kemudian inilah ya Bapak Ibu yang kemudian mendasari bagaimana kita juga harus bertindak ya sebagai guru kepada siswa-siswanya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan kesenangan seperti itu. Ya. Baik, di sini ya di bertahan hidup. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang masuk ke dalam budaya positif tadi itu Bapak Ibu, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Itu yang selama ini kita tidak pernah gali sampai sedalam itu gitu ya. Dalam hal ini pun dari kebutuhan dasar manusia dan penjelasannya itu berikutnya sedikit, bukannya sedikit ya, mau tidak mau saya berpikir kembali, apalagi saya ada di tim pendidikan disiplin seperti itu Bapak Ibu. Maka kemudian saya harus benar-benar apa sih yang terjadi di siswa tersebut, kebutuhan apa sampai akhirnya mereka melakukan ini ya, perbuatan yang bertentangan seperti itu, atau bahkan lebih sebuah keperbuatan yang menyimpang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini di kebutuhan bertahan hidup itu terkait dengan kebutuhan sandang, pangan, papan di sini ya di bertahan hidup. Mungkin bisa ini Bapak Ibu di kelas kita pernah ketemu sama siswa kalau tiap jam istirahat kerjaannya itu mintain bekalnya teman-teman seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin temannya istilahnya banyak yang kenapa sih gitu kan nggak bawa gitu kan, nggak bawa bekal dari rumah seperti itu, dan agak nggak nyaman teman-temannya seperti itu ya. Nah, itu berkaitan dengan ini Bapak Ibu ya,
kebutuhan sandangnya dia itu tidak terpenuhi di rumah, maka kemudian dia melakukan hal-hal yang apa sih, menjengkelkan temannya seperti itu. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk disayangi ya, kemudian kebutuhan terhadap hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima ini merasa menjadi bagian dari suatu kelompok seperti itu ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti temannya, keluarganya, pasangan hidup seperti itu ya, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung seperti itu ya. Oke, kemudian kan kalau kita lihat ya beberapa dari kita kalau misalkan dia termasuk yang introvert seperti itu ya, dia lebih suka bersosialisasi dengan peliharaannya, binatang peliharaannya kayak gitu ya. Atau mungkin dia bercerita dengan binatang peliharaan ini terkait dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini lanjutannya Bapak Ibu. Nah ini dia ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan seperti itu. Ini seperti apa Bapak Ibu kebutuhan pengakuan atas kemampuan? Sepertinya kalau di SMA 81 ini apa ya istilahnya? Alhamdulillah ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya itu bisa kita lihat di apel seperti itu ataupun di Jumat Seni seperti itu. Ini ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kita kalau kita lihat yang maju itu adalah anak-anak itu lagi seperti itu. Nah, yang belum kita gali adalah mereka yang masih tersamarkan, terselubung seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini ya, kebebasan kebutuhan akan pilihan seperti itu, oke? Biasanya ini akan ada pertentangan ketika misalkan dia menentukan jurusan seperti itu, jurusan ke sekolah, ataupun kalau yang kelas 10 nanti naik ke kelas 11 itu ada di apa istilahnya pemilihan dia mau masuk yang sosial kah, atau dia mau masuk IPA kah, atau dia mau masuk sastra kah, di sini ya. Kadang-kala kita sebagai orang dewasa punya posisi kontrolnya itu terlalu mendominasi sampai kemudian tidak mendengarkan apa keinginan dari anak tersebut gitu kan. Lagi-lagi kita tidak melihat kodrat anak seperti itu ya. Ini benar-benar Bapak Ibu ya. Modul ini banyak apa sih memberikan kepada saya pembelajaran seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini dia kesenangan. Jadi seorang siswa itu jangan ditumpuk sama tugas seperti itu, tapi dia nggak punya apa sih waktu untuk relaxing seperti itu, oke? Ataupun kita juga jangan menyalahkan gitu, kamu tuh main seperti itu terus gitu kan, atau ngegame gitu. Tapi kita juga bisa melihat kondisi-kondisi tertentu, kemudian juga kita apa istilahnya menanyakan alasan kenapa kamu bermain-main terus seperti itu ya. Bisa jadi dia ini sedang apa memenuhi kebutuhannya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke, belum kesini ya Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah kita lihat di kebutuhan dasar Bapak Ibu, berikutnya saya minta respon nih Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi saya minta respon ya. Ada sebuah kasus Bapak Ibu ya. Kenapa? Oh iya. Ya Bapak Ibu, saya minta respon dari Bapak Ibu. Jadi ini ada sebuah kasus. Di ruang kelas, guru sedang menjelaskan materi pelajaran sejarah. Saat menjelaskan materi itu terlihat satu murid yaitu Najwa tidur ya. Kemudian saya memanggil Najwa, kemudian saya ajak untuk berkomunikasi seperti itu. Oke. Dari kasus ini Bapak Ibu, mungkin ini adalah kasus yang
sehari-hari mungkin Bapak Ibu sering temui seperti itu ya. Kita menemukan murid tidur seperti itu ya. Padahal kita udah nyiapin materi begadang-begadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi anak dengan santainya ya udah dia tidur aja seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau melihat kan seperti ini Bapak Ibu, kita hubungkan dengan kebutuhan yang tadi Bapak Ibu. Mungkin saya minta respon Bapak Ibu dihubungkan dengan kebutuhan yang tadi Bapak Ibu. Apa kira-kira ya pandangan Bapak Ibu seperti itu? Gimana Pak? Iya. Ya Pak, silakan Pak. Bisa cerita. Iya. Ini kalau kenapa tidak lagi? Tapi nggak masuk. Ya masuk ke video. Ya, jadi menurut saya kalau saya begini sih ini kurang ya. Makanya untuk siswa sih dari bukan ini cuma olahraga. Iya. Tidak pernah dengan baik. Jadi ya kalaupun saya berpikir akan dengan baik juga dan kalau dunia juga tidak yang pertama. Dan yang kedua psikologis itu kemudian biologi sama psikologi. Psikologis ya bisa jadi kebutuhan pertama ya psikologisnya bisa jadi dia punya persoalan di rumah atau persoalan di rumah dan seterusnya sehingga tidak lagi konsentrasi itu dan lebih berdasar karena dia mungkin berpikir apa aja sebenarnya baik tapi ya jadi biasanya berhubungan dengan tambah apa kalau tidak dengan ada itu orang kejadian itu dua terus yang ketiga itu berarti ya, bisa pengakuan sudah ada kebutuhan kebebasan. Nah, dia merasa tertekan, terbiasa bisa jadi siswa ini atau akhir ini sudah melakukan sesuatu yang di rumahnya sudah melakukan atau sering diperintah begini, ketika ada kesempatan begini dari itu, ini katanya bukan yang kualitas yang punya kualitas itu bisa seperti gurunya bisa jadi santai, makanya tadi kita menerapkan itu. Terus terakhir cuma kebutuhan kemampuan eksistensi. Ya bisa jadi kayak cara dia untuk menunjukkan eksistensinya dengan jadi itu ada level gitu ya, tukang tidur gitu ya Pak. Ini dihargai gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Nasiki, tepuk tangan. Ini Bapak Ibu yang baik tidak tanggapan itu oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Alhamdulillah untuk kasus yang bisa menyambut kami ini ada dua kebutuhan dasar yang masih orang pertama terkait dengan survival dan mungkin berdasarkan batasi di rumah lapangannya di rumah tinggal dengan banyak anggota keluarga sehingga untuk tidur pun mereka susah. Sehingga pada saat dia di sekolah terlalu latihan atau malam mungkin tidak tidur secara puas ya. Itu pertama. Kedua mungkin juga bisa jadi terkait dengan kebutuhan kesenangan ya, bisa jadi karena gurunya dari awal sampai akhir menjelaskan ya satu arah sehingga mereka merasa bosan dan ketiduran gitu. Jadi itu dua kasus yang mungkin bisa dua kebutuhan yang bisa melandasi kenapa Najwa ini tidur-tiduran, bisa jadi tidur-tiduran, bisa jadi ketiduran ya.
Pertama karena dia survival, kebutuhan survival, dia di rumah tidak bisa tidur. Kedua karena kesenangan, kebutuhan kesenangan karena gurunya dari awal sampai akhir hanya menjelaskan secara monolog, ya satu arah saja, sehingga dia bosan dan akhirnya ketiduran. Itu saja, mungkin terima kasih. Iya, mungkin satu lagi Bapak. Pak Edi mau? Ibu dulu. Oke. Iya. Sampai nggak terlalu kalau misalkan niat jadi kadang-kadang ada guru yang memberikan tugas sehingga anak itu menjadi lumpuh sehingga kakinya tidak sangat ngantuk. Misalnya nanti kalau sekarang itu saya baru tidur tadi jam 5 saya beberapa makanya dari satu karena saya kemudian saya kerja rumah saya mau tidur 1 jam. Nah akhirnya di pasien ngantuk terus kemudian tetap tidur. Berarti bangunan tengah-tengahnya dia tetap tidur bagus. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, tepuk hebat lagi Bapak Ibu. Yuk, sekali lagi. Tepuk hebat. Anda hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu setelah kebutuhan dasar ya. Jadi dari sini Bapak Ibu, pertama ini adalah sebuah pembelajaran buat saya ya. Kalau saya menemukan sebuah kasus, sebuah permasalahan, malah kemudian saya mulai sekarang nggak boleh menjudge seperti itu ya, tapi lebih menggali terlebih dahulu seperti itu. Ada apa dengan siswa tersebut? Bahkan ya Bapak Ibu bisa jadi anak-anak itu malamnya itu dijual di orang tuanya seperti itu. Mau tahu berarti pas pagi dia ngantuk ya seperti itu Bapak Ibu. Pernah juga saya ada yang seperti itu. Bu, saya malam-malam jualan seperti itu, bantuin mama saya seperti itu Bapak Ibu. Ya sudah, kalau memang realnya ya kehidupannya seperti itu, ya kita harus bisa memahaminya itu Bapak Ibu ya. Itu intinya adalah memposisikan kita sebagai guru jangan menjadi sebuah kontrol yang mendominasi dari kebutuhan dasar manusia itu ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Ini warna apa Bapak Ibu? Merah. Oke ya. Udah ngerti ya Bapak Ibu ya? Yuk lanjut. Warna apa Bapak Ibu? Biru. Oke, baik. Ini? Hijau ya. Berikutnya ini apa Bapak Ibu? Kuning ya, boleh. Nah ini apa? Merah lagi. Ya oke, yuk. Ya Bapak Ibu, ini warna apa Bapak Ibu? Biru. Iya, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Nah ini apa? Hijau. Berikutnya? Oke deh. Kuning. Ya, baik Bapak Ibu. Berarti ya alhamdulillah ya Bapak Ibu masih fokus Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu silakan Bapak Ibu hitunglah nilainya. Kok nggak show sih? Enggak. Ya udah, kita ke berikutnya aja Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu. Tadi setelah kita punya kasus Bapak Ibu, maka kemudian kita akan menciptakan sebuah kondisi seperti itu ya.
Berikutnya ini adalah cara penyelesaiannya. Kita kenal dengan nama restitusi, ya. Saya bacakan dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, itu ya Bapak Ibu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, seperti itu Bapak Ibu. Oke, nih restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Pak Resi, asli Pak Resi ketika saya berusaha memahami restitusi, kayaknya untuk jadi seorang tim penegak disiplin, saya ada di daerah abu-abu jadi Pak Resi. Saya nggak bisa hitam, saya nggak bisa putih Pak Resi. Tapi berikutnya, ya ini sebuah pembelajaran lah Pak Resi ya. Karena berikutnya, ya saya jadi tahapan-tahapan dari penyelesaian sebuah kesalahan itu harus seperti apa dulu, seperti itu Pak Resi ya. Kemudian restitusi itu saudaranya pahit. Baik Pak, ya. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin ya, kemudian positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Bapak Ibu, mungkin saya minta respon lagi Bapak Ibu. Kalau di posisi saya, kemudian saya harus menerapkan restitusi, ini bagaimana ya Bapak Ibu? Posisi saya adalah sebagai penegak disiplin seperti itu Bapak Ibu. Tapi berikutnya saya harus melakukan ini Bapak Ibu, memperbaiki kesalahan mereka. Di memperbaiki kesalahan mereka itu Bapak Ibu, ini nggak boleh pakai apa ya istilahnya ya, emosi gitu loh Pak. Nggak boleh pakai emosi seperti itu. Iya. Jadi benar-benar kita berbicara dengan apa ya, siswa sebagai teman seperti itu Pak. Tapi kan tahu sendiri ya Pak, kalau misalkan ini aja, apa istilahnya kayak tadi kasus. Iya, benar Bu. Nah itu gimana menurut Bapak Ibu? Saya minta respon lagi. Mungkin Pak Masya, kan Pak Masya kayaknya nggak pernah marah ya Pak Masya. Baik Bu Tami, memang kita hanya berusaha untuk menjadi guru yang menyenangkan dalam hal yang positif gitu loh. Kalau saya, pengalaman saya ya memang berusaha untuk itu. Kalau anak ada masalah, nggak perlu marah, tapi saya sampaikan dengan bahasa saya kayak gitu, dengan kedekatan saya ke anak, jadi anak merasa nggak dipojokkan gitu. Karena kalau itu kita lakukan, dia akan bisa kita. Nah, saya rasa itu bagaimana kita melakukan pendekatan yang baik pada anak, seberapa apapun masalahnya. Jangan sampai melontarkan kata-kata kasar, tidak saja makanan anak untuk berkata kasar. Nah, terus kita misalnya sadar akan menahan kita berkata kasar. Nah, kadang kita memberi contoh bagi mobil itu. Nah, itu yang saya tekankan itu. Terima kasih. Iya, baik Pak Masya, terima kasih. Yang lagi Dina Karisma. Iya. Mungkin Bapak Ibu bisa berapa dengan saya terkait dengan format itu tadi sebagai TPI. Ketika restitusi itu melekat di melakukan restitusi itu tidak selesai gitu. Karena kalau saya lihat dari kemarin kan waktu Pak Jokowi itu memberi hukuman ya. Jadi TPD itu memang harus memberi hukuman. Tapi harus ada ketentuan ya, berarti pada saat kita memberikan hukuman tanpa melihat backgroundnya, kebutuhannya. Kalau misalnya mereka ada masalah di rumah ya harus disesuaikan. Tapi kalau untuk restitusi, kalau tim TPD harus melakukan restitusi itu bukan selesai.
karena itu saya pikir tugasnya guru atau wali kelas. Misalnya gini, kalau ada pada saat kita ngajar ada anak yang nyontek, ya itu kita harus lakukan restitusi sebagai guru, ya. Kemudian wali kelas pun kalau misalnya ada masalah ya harus melakukan restitusi, kita melakukan apa yang dilaksanakan oleh TPD. Jadi TPD itu memang sifatnya tidak bisa restitusi karena terlalu banyak yang akan dilakukan. Karena restitusi saya pikir nggak bisa sekali dua kali kerjaan, harus lama itu, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh tim TPD. Tapi kalau untuk guru dan peran Bu Tami sebagai guru ya harus melakukan restitusi, atau mungkin kalau sebagai wali kelas harus melakukan restitusi, tidak bisa melakukan tanda kutip penghukuman lah. Maka itu memang kalau namanya guru wali kelas ya tidak boleh dibenci, ya harus sebagai teman pada murid-muridnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu Yu. Sekali lagi Bapak Ibu Yu, tepuk hebat. Kita hebat. Ya, Bapak Ibu, ya ini dia ya. Kita bisa lihat di sini cara-cara proses restitusinya. Cara-cara proses restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, itu dia ya. Apa yang dia yakinkan, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Di menstabilkan identitas, di sini kita bisa mulai dengan misalkan sebuah kalimat. Mari kita sama-sama mencari solusinya, seperti itu ya, di menstabilkan identitas. Kemudian kalau di validasi tindakan yang salah, itu kita menanyakan alasan kenapa siswa melakukan hal tersebut, seperti itu ya. Kemudian di yang ketiga menanyakan keyakinan, Bapak Ibu, ini adalah dikembalikan lagi ke dia. Apa sih hal-hal yang sudah diajarkan? Nilai-nilai universal kebajikan apa yang dia tahu, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Oh, ini udah tadi ya. Ini dia. Ini ada berikutnya lagi ya, Bapak Ibu. Pada pembelajaran sejarah, mengecek keberadaan murid, tapi ternyata Jian tidak ada di kelas, seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu, ini juga pengalaman saya Bapak Ibu ya. Ada beberapa siswa-siswa yang tidak ada di kelas tanpa surat dispen ya Bapak Ibu. Kalau ada surat dispen sih nggak jadi masalah. Contohnya bukan pada siswa yang bernama Jian saja, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada beberapa anak-anak lagi. Sampai kemudian itu kucing-kucingan, berberan seperti itu ya. Kata temannya ada di kantin seperti itu, saya samperin ke kantin, ternyata nggak ada, seperti itu. Kemudian saya tanyakan ke guru yang ini ya, ke guru yang berpapasan sama saya, terus bilang ada tuh di UKS kayak gitu ya, pernah seperti itu. Bapak Ibu, mungkin dari permasalahan yang ini Bapak Ibu ya, dari permasalahan yang seperti ini Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu ditulis ya Bapak Ibu di kertas, kira-kira untuk menstabilkan identitasnya dulu nih Bapak Ibu. Untuk menstabilkan identitas, Bapak Ibu kira-kira mau melakukan apa, seperti itu Bapak Ibu ya. Minta tolong Bapak Ibu di menstabilkan identitas dulu ya. Jadi jelasin dulu tadi. Ya, tadi menstabilkan identitas itu dengan ini apa yang pertama, sebuah pertanyaan. Saya di sini mau mencari solusi seperti itu. Menstabilkan. Selain pertanyaan saya ingin mencari sebuah solusi, apa kira-kira seperti itu? Ya,
Itu kan Pak. Kita ambil lagi. Orang anak-anak masa lalu nggak membantu ya. Tentunya sama lagi ya Bu. Awal hari kenapa hari ini kamu masuk dari makan? Iya. Setelah ini awal dulu, lalu setelah itu keduanya baru kami kasih tindakan. Iya. Setelah itu nanti tanda di sini Pak. Begitu Pak. yang tadi diceritakan dulu ya. Iya. Jadi salah satu contohnya adalah di sini saya ingin mencari solusi seperti itu, di menstabilkan identitas. Salah satu kalimatnya seperti itu. Iya, seperti itu. Iya. Iya, makasih jalan. Kan ada Bu. Dia juga dia. Padahal dia ada. Banyak pada langsung sobek aja Pak. Itu sobek Pak. Belum disobek Pak. Sobek aja Pak. Macam penting. Kalau penting, orang kita begitu. Terus dibaca. Ini kita berada di sini. Balik. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Evaluasi kita, kemudian gimana caranya juga siswa juga tidak mereka merasa dipanggil karena ada sesuatu seperti itu, tidak ya. Baik, kemudian kita akan mencari solusi, ya benar sekali. Oke, berikutnya, apa yang menyebabkan kamu tidak hadir dalam pelajaran? Iya, benar sekali. Terkait faktor kesenangan, Jian mungkin dalam kesehariannya banyak masalah. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kemudian ini, apa yang kamu dapat peroleh dengan tidak mengikuti pelajaran Ibu? Benar sekali gitu ya. Bertanya, habis kemana? Selanjutnya mencari pendapat lain dan teman yang lain untuk melihat apakah anak menjawab dengan jujur. Oke banget ini juga ya. Jangan-jangan dia punya alasan, kemudian dia berkelit segala macam seperti itu. Akhirnya dia cuma apa ya istilahnya asal jawab seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, Yang pentingnya siswa masuk kelas untuk mengikuti semua pelajaran. Ya, guru bertanya kepada peserta didik, Jian kemana? Kok tidak ada di kelas? Iya, benar sekali ya. Guru cari tahu Jian kemana kepada teman dekatnya. Iya, baik. Ini udah semuanya ya. Saya akan bertanya mengenai perasaan siswa tersebut terlebih dahulu setelah mendapati anak tersebut. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi di sini kita sudah berusaha untuk melakukan proses yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Nah berikutnya Bapak Ibu, kita ke proses yang kedua. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah, di sini kita mencari alasan seperti itu ya, mencari alasan di validasi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya minta ditulis lagi, terkaitnya adalah alasan. Oh iya, menanyakan keyakinan. Ya, kalau pertanyaan keyakinan, jadi kita menanyakan ke dia apa yang dia perbuat menurut dia apa seperti itu, ya. Dia meninggalkan kelas seperti itu, memilih ini ya, koko sama teman-temannya seperti itu ya. Jadi kita kembalikan ke dia. Nah, menurut kamu kira yang Benar keyakinan. Menurut kamu tinggalkan kelas nih, gak ikut pelajaran. Nah, kamu merasanya apa seperti itu? Sama Pak. Validasi lebih kepada alasan. Validasi itu sebenarnya mengukur apa yang dia lakukan benar nggak? Iya. Hebat berarti saya. Iya lah, orang kita hebat. Semua hebat. Mau kolaborasi doang hebat. Soalnya kalau hebat lagi berarti dapat bonus satu lagi nih. Ambil lebih banyak itu. Pak, boleh Pak. Lapar Pak. Guys, niat banget nggak sarapan nih. Iya, sarapan murah.
Di sini. Iya. 10 sampai 11. Ini kan jam 9 selesai, Pak. Sekarang apa? Boleh. Sekarang. Jadi kalau kamu tinggal pas menurut kamu iya untuk rasa bersalah itu istilahnya membuat murid bakal bersalah di keyakinan kelas itu. Banyak. Sama pengambilan aja. Nanti kalau lagi di sidang, Bapak siap di sidang. Mau rompi atau tidak? Rompi itu banyak Pak di jalan itu ngapain kita sidang? Validasi itu banyak alasan murid, alasan siswa. Pak tadi kalau di sidang Meja di aula siap saya kasih warna hijau lagi. Di meja hijau kan. Baju oranye ada, siap. Jadi tersangka. Abis tersangka senang, teriak-teriak, foto-foto. Hakim nanya, kenapa kamu begini? Pak, waktu SMA saya udah pernah lakukan. Anak-anak kan kemarin jadi tersangka, Pak. Senang, Pak. Ditanya sama Pak Joko, Bu, itu anak-anak apa enggak merasa terbuli? Enggak, Pak, senang, Pak. Makanya Pak Orang Jo. saya tanya, kamu jadi apa? Bu, saya jadi pencurinya. Orang Mas mau buat itu tersangka terbaik. Saya ada loh kategori hakim terbaik, jaksa terbaik, terdakwa terbaik, saksi terbaik. Mau saya bikin nominasi nanti. Yang tersangka terbaik nggak dikasih SKCK Pak. Pak Joko aja saya undang ke sana. Bagus sih Pak, tapi saya nggak sempat gitu doang. Mau apa? Emang ini balikin enggak kan? Enggak. Dia mau cuci lagi. Enggak, Pak. Yang ketiga baru validasi. Yang ketiga menanyakan keyakinan, Pak. Ada Islam. Salah itu, jangan keyakinan. Menanyakan keyakinan, Pak. Belief itu jangan jadi kan keyakinan belief itu artinya pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan. Ya itu namanya. Jadi belief itu pemahaman dari agama. Oh, kamu tuh prinsip beragama. Apa yang diyakini? Benar. Kalau tidak yakin, yakin.
Kalau tadi yang terasa dikatakan benar, bagaimana? Kalau gimana tuh dalam masalahnya? Susah kan? Jadi yang benar itu. Pak Joko bilang pada si gini, Pak Masih anak saya mau masuk fakultas hukum nanti. Ya bagus lah. Masuk ke hukum, Masuk hukum anaknya. aku nggak mau masuk hukum. Fakultas hukum. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Iya, benar pertanyaannya nih. Alasannya, menanyakan alasannya, iya. Kemudian apa nih? Alasannya Oh, di sana. Tulisan jangan. masih dapat. Iya. Pak Nasuki kayak dokter. Masih dapat Luar biasa. pahami, Dapat lagi tetapi harus diingatkan bahwa meninggalkan kelas. Oh iya ya, bahwa meninggalkan kelas itu harus ada izin, benar. Kemudian dengan apa Pak? Dengan meninggalkan kelas pada saat pelajaran itu tidak menguntungkan kamu. Oh iya. Masih apa laut, Pak? Masih ada di belakang ya? Oh, masih ada di belakang ya? Anjang larang. Jadi, apa nih Pak? Lain kali tidak boleh meninggalkan kelas lagi. Oke, baik. Ya. Menurut kamu, apakah dengan meninggalkan kelas kamu lebih senang? Apa kira-kira menurut pendapatmu manfaat yang kamu dapat dengan tindakan tersebut? Nah, nih, Bapak Ibu, ini punya siapa ya? Oh, punya Ibu. Nah, ini lebih ke yang itu Bu. Lebih ke keyakinan kelas. Ya. Ini lebih ke keyakinan kelas Bu. Iya. Itu dia, benar Bu. Itu lebih ke keyakinan kelas, benar. Berikutnya ini alasannya karena merasa tidak menyukai pelajarannya. Oke. Kemudian apa nih? Apa yang menyebabkan kamu tidak hadir? Oh iya. Apakah kamu tidak merasa bersalah telah meninggalkan pelajaran? Oke, baik. Ini juga Bapak Ibu lebih ke keyakinan ya Bapak Ibu ya. Ini. Lebih ke keyakinan. Jadi jadi siswanya itu dibuat merasa dalam kondisi dia bersalah seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu ini validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu semua memang hebat-hebat ya. Boleh Pak. Tubuh hebat, Anda hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, baik. Ya. Bapak Ibu, mungkin tadi ya dengerin dulu ya PKN. Yuk, tambah semangat Pak Mas sebelum ke keyakinan.
dari sana. Waduh. Iya Bapak Ibu, yuk. Biar sampai semangat ya Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu, yuk. Maaf kayak nomor 1. Iya. Oke, karena Bu Tami minta, saya biasa di kelas sebelum anak presentasi untuk memotivasi anak biar semangat menyanyikan lagu kebesaran kewarganegaraan. Nah, nyanyinya begini, sambil tepuk tangan, Bapak Ibu tepuk tangan aja. Dari Sabang sampai Merauke, berjejerlah pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Inilah Indonesia, kita bangsa majemuk, masyarakat multikultural. Mari jaga persatuan, hindari konflik sosial. Oh Indonesia, Indonesia, yes. Ini emang itu yang saya mau di Sengaja saya buat dalam irama rap supaya langsung ke anak muda. Iya, semangat tuh sekali. Bapak Ibu mungkin dari setelah 2 proses ini ada yang mau kasih apa ya, sebuah respon dihubungkan sama ini ya Bu, Pak, sama yang sudah ditampilkan Bapak Sekarang tadi gitu. Gimana kira-kira? Mungkin Pak Edi bisa? Pak Edi bisa. Ya Pak. Pada Pak Edi itu silakan. Tentang apa nih? Tadi yang tentang restitusi, kemudian kalau ada penampilan kita sebagai pendidik, sebagai gurunya seperti itu, yang seperti tadi. Terima kasih Bu Tami, Iya. luar biasa dari ini yang dia kita akan refleksi bahasanya, kemudian kita mengikat kembali, kemudian kita juga memperbaiki diri dari pertemuan ini. Sebuah sharing yang sangat baik yang saya melihat mulai dari restitusi tadi bahwa memang setiap guru bukan hanya tim tapi semua guru dan teknik. Jadi teknik juga mesti dilibatkan karena kita bagian dari sama negeri bangsa ini. Maka menurut saya restitusi ini dilakukan oleh semua guru dan teknik. Maka di bidang dan wewenangnya masing-masing. Ketika mulai pelajaran dan proses pembelajaran sampai akhir mata pelajaran tersebut, kita semuanya boleh katakan mawas diri seperti itu. Mawas diri, kemudian kita menjadi teladan yang baik sehingga apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Jadi restitusinya akan efektif ketika seorang guru apa yang ingin melaksanakan restitusi lagi itu berkarakter yang lebih baik. Saya kira demikian dan mudah-mudahan semua bisa tahu hati ini. Terima kasih Pak Edi. Berikutnya Bapak Ibu yang lain. Oke, Bu. Minta tolong. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, setelah kita melakukan pembuatan aktivitas, ya kemudian validasi yang sudah dilakukan, menurut saya adalah kalau bermain siswa melakukan sebuah kegiatan, selama administrasi manusia maka menggunakan kegiatan tersebut. Tetapi yang kita harus yakini satu adalah yang kita mulai bersiswa, begitu. Jadi yakinlah bahwa misalkan siswa ini bisa kembali menjadi siswa yang terbaik dalam segala hal. Ya, jika memang kita mampu melepaskan label dari siswa tersebut, karena dari beberapa siswa yang bermasalah terlepas itu adalah siswa pembinaan saya. Jadi memang ada siswa yang mengatakan kayaknya kalau saya sudah melakukan hal tersebut, maka susah deh Bu, buat saya melepaskan penyakit yang dari guru, bahwa dia itu tidak bisa keluar dari masalah tersebut seperti itu. Jadi karena secara keluarga juga mengatakan, aduh ini waktunya latihan untuk bisa membebaskan label tersebut. Buktikan. Jadi buat teman-teman semua, yuk coba deh kita bisa melepaskan label
yang tidak ada siswa, dan kita yakin kita bisa mendampingi siswa tersebut. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, kira-kira itu yang ingin saya sharing. Ini adalah satu istilahnya pembelajaran pribadi untuk saya, dan mungkin juga berikutnya Bapak Ibu ini bisa dijadikan sebuah wawasan untuk Bapak Ibu seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, saya mengambil sebuah refleksi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi saya berharap dengan adanya sharing seperti ini kita bisa mengimbaskan itu ke anak-anak, kemudian juga ke beberapa rekan sejawat seperti itu, bahwa lagi-lagi yang dikuatkan oleh Bu Indri, jangan sekali-sekali memberikan label kepada siswa, karena kalau sudah ada label maka kemudian itu akan terus terpatri dalam hati dan pikirannya. Mungkin nanti kalau ketemu kita seperti itu ya di lain kesempatan, dia langsung tuh guru yang itu gitu ya, sama gurunya juga berikutnya dikasih label sama dia seperti itu ya. Seperti itu. Dan berikutnya adalah di budaya positif ini adalah menyebarkan nilai-nilai kebajikan yang universal seperti itu. Apapun tindakan yang dilakukan oleh siswa, Bapak Ibu ya, berikutnya kita pelajari, kita evaluasi dulu, dan jangan berikutnya kita langsung kasih judgement kepada mereka. Kita setidaknya ketika berhadapan dengan siswa yang bertentangan, berarti kita tanyakan kembali apa kebutuhan dasarnya. Kalau dia bertentangan melakukan penyimpangan, berarti ada kebutuhan dasar siswa yang memang tidak terpenuhi, tadi keluarganya, tadi sekolah, di kelas seperti itu, ataupun di masyarakatnya seperti itu. Dan berikutnya kita berupaya untuk mengembalikan kondisi siswa kepada kondisi yang lebih baik dengan cara-cara restitusi. Itu kira-kira Bapak Ibu kesimpulan di sharing pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala waktu perkenan Bapak Ibu untuk hadir di acara sharing dalam modul budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Berikutnya saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik atas aksi nyata ini, dan terus terang aksi nyata ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi Bapak Ibu guru yang diajak aksi nyata oleh Bu Utami. Disiplin positif menjadi bagian penting dalam rangka kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu, hal-hal yang positif ini, ya, pengetahuan yang sudah saya peroleh ini, pengetahuan yang diperoleh oleh Bapak Ibu semua harus diimplementasikan dalam kegiatan keseharian di SMA 81 Jakarta. Memang tantangan kita dalam melaksanakan disiplin positif ini mengubah peran kita dari instruktur menjadi seorang fasilitator. Artinya ada hal-hal kesadaran itu harus muncul dari anak-anak sendiri, sehingga muncul motivasi internal. Dengan motivasi internal yang kuat, dia akan menjadi lebih sukses. Terima kasih kepada Bu Tami dan Bapak Ibu yang berkenan hadir. Luar biasa, mudah-mudahan aksi-aksi seperti ini bisa berlanjut sehingga kita memiliki kompetensi yang baik, menjadi guru yang baik yang bisa menggerakkan semuanya. Terima kasih.